Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini kita melanjutkan ke pembelajaran keempat. Namun, seperti biasa, alangkah baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama sebelum belajar ya. Yuk, membaca doa sebelum belajar dimulai. Membaca doa selesai. Oke, baik anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 105. Nah, di 105 ini kita akan mempelajari tentang melakukan lompat kelompok, menceritakan pengalaman yang menyenangkan, dan mengenal alat gambar. Oke, nah di halaman 105 ini kalian sudah melihat gambar apa? Hayo. Iya, gambar keluarga besarnya Pak Ahmad ya. Nah, jadi keluarga besar Pak Ahmad ini sedang melakukan permainan lompat kelompok ya. Nah, kita baca bersama-sama teksnya ya. Hari ini keluarga Ahmad mengunjungi rumah pamannya. Anggota keluarga paman yaitu Paman Adam, Bibi Nia, Ali, dan Saras. Selain keluarga Ahmad, kakek dan nenek juga datang. Mereka berkumpul untuk mengucapkan selamat kepada Ali. Ali baru saja menjuarai olahraga badminton. Semua orang bergembira atas prestasinya. Kakek mengusulkan untuk mengadakan permainan lompat kelompok ya. Permainan ini dilakukan secara kelompok. Mereka harus melompat sesuai perintah ya. Lompat kelompok membutuhkan kekompakan ya. Lanjut di halaman 106, kalian lihat ya. Semua merasa senang melakukan permainan ini ya. Jadi nanti kita prakteknya ya. Mudah-mudahan kita cepat masuk ke kelas, bisa belajar di sekolah kembali ya. Jadi kalau sudah belajar di sekolah, banyak permainan yang kita mainkan di kelas nanti ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalian lihat dulu nih di halaman 107 ya. Di halaman 107 di sana ada percakapan antara anak dan kakek ya. Coba perhatikan bukunya. Sembari mendengarkan Miss, kalian tetap memperhatikan bukunya ya. Nah, di sini coba. Kakek dan nenek Ana hidup di desa. Sore ini Ana menemani kakek berjalan-jalan di desa, melihat-lihat kebun di tepi desa. Ada percakapannya nih ya. Kata Ana, siapa pemilik kebun ini, Kek? Ini kebun milik kakek. Apa nama tanaman itu, Kek? Itu tanaman semangka, Ana. Apakah kakek mengelola kebun ini? Iya, dibantu tetangga. Apakah Ana suka makan buah? Tentu saja, Kek. Bagus, Ana. Buah mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh ya. Nah, di sini juga ada pertanyaannya nih ya. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Nomor 1. Siapa yang sedang bersama Ana? Coba tadi siapa yang sedang bersama Ana? Iya, yaitu isinya kakek ya. Kemudian nomor 2, di mana Ana dan kakek? Tadi di mana coba percakapannya? Iya, di kebun di tepi desa ya. Kemudian nomor 3, apa yang mereka lakukan? Nah,
Tadi di percakapannya apa? Iya benar, mereka sedang melihat-lihat tanaman buah ya. Kemudian nomor 4, siapa pemilik kebun tersebut? Jawabannya iya, kakek. Nah, nomor 5, apa isi percakapan antara Ana dan kakek? Jadi, isi percakapan antara Ana dan kakek yaitu berbicara tentang tanaman buah di kebun milik kakek ya. Jadi buah itu mengandung banyak vitamin yang baik untuk tubuh. Oke. Lanjut ke halaman 108 ya. Nah, di halaman 108 ini sebenarnya ada wawancara panggilan kepada kakek atau nenek ya. Contohnya nih, boleh diisi, boleh tidak ya. Miss hanya mencontohkan. Misalkan nama temannya Jihan, asal daerahnya misalkan Jihan dari Jawa ya, Jawa misalkan dari Kebumen ya. Terus panggilan kakeknya itu biasanya Jihan memanggil kakek apa? Mbah, Mbah Kung ya. Kemudian Jihan panggil neneknya berarti Mbah, Mbah Ti ya, seperti itu. Itu hanya contoh. Oke, kita lanjut lihat di halaman 119 ya. Nah, di halaman 119 ini ada alat menggambar. Yuk kita sama-sama beri centang yang termasuk alat gambar ya. Nah, mana saja kira-kira yang alat gambar? Krayon alat gambar bukan? Iya, berarti dicentang. Kalau biola bukan alat gambar, berarti disilang. Kemudian gambar kubik, alat gambar bukan? Iya, bukan ya. Jadinya disilang. Kemudian ada pensil warna. Iya, di checklist ya. Kemudian ada bola. Bola alat gambar bukan? Bukan ya, jadinya disilang. Oke, kemudian buku gambar. Benar, di checklist. Kemudian ada cat air. Ya, checklist juga. Oke, good job. Oke, kita lanjut sekarang ke pembelajaran kelima. Nah, pembelajaran kelima ini ada di halaman 111 ya. Di halaman 111 ada teks bacaan tentang pengukuran menggunakan satuan baku. Siapa yang masih ingat apa itu pengukuran menggunakan satuan tidak baku? Kemarin baru kita pelajari. Ya, jadi pengukuran yang tidak menggunakan alat bantu seperti penggaris ya. Jadi biasanya kita kalau mengukur pakai penggaris ya. Tapi kita kalau di satuan tidak baku mengukurnya pakai jengkal atau bisa pakai batang lidi ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu bacaannya ya. Kita baca bersama-sama. Titus dan Benny menggambar menggunakan pensil. Mereka ingin mengukur panjang pensil yang akan digunakan. Titus mengukur menggunakan cotton bud. Apa sih cotton bud? Siapa yang tahu cotton bud itu apa? Iya, cotton bud itu alat untuk membersihkan kuping ya.
biasanya suka digunakan oleh bunda untuk membersihkan kuping dede bayi ya, atau kalian juga kalau kupingnya dibersihkan pakai cotton bud. Oke. Nah, nih lihat lagi. Pertama, Titus mendekatkan cotton bud ke samping pensil. Kemudian, ia menghitung banyaknya cotton bud yang digunakan. Nah, oke. Berikut Miss tunjukkan video cara mengukur buku dan pensil menggunakan alat. Kalau di sini Miss menggunakan korek api ya. Namun kalau kalian tidak mempunyai korek api, boleh pakai cotton bud atau lidi yang lain. Oke, disimak baik-baik ya caranya. Oke anak-anak, di sini kita akan mempraktekkan cara menghitung satuan panjang tidak baku menggunakan korek api ya. Dan di sini juga sudah ada bukunya yang akan kita ukur. Kalau misalkan kalian tidak punya korek api, kalian boleh memakai cotton bud, kemudian boleh memakai lidi yang dipotong-potong, yang dipotong kecil, kemudian boleh pakai jarum pentul ya, yang ada di rumah kalian saja. Oke, yuk kita mulai ya, perhatikan. Kita ambil satu dulu batang korek apinya, kemudian kita taruh di ujung buku sini ya. Oke, kita taruh, kemudian ambil lagi sampai ujung sana, kita susun ya. Nah, kemudian susun lagi, susun lagi, susun lagi. Nah, sudah ya. Kalau sudah seperti ini, kita hitung bersama-sama. Ada berapa korek api yang tersusun di buku ini? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, panjang buku paket tema 4 adalah 6 batang korek api ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah mengukur panjang buku, sekarang kita mengukur panjang pensil kita menggunakan korek api. Sama seperti tadi ya, letakkan di ujung pensil sini, di dekat sini ya. Kemudian susun lagi, susun lagi, susun lagi. Oke ya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita hitung ada berapa korek api yang ada di sini. Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang pensil adalah 4 batang korek api. Oke, seperti itu ya. Caranya sama seperti jengkal, kita mulai dari ujung ya, ujung ketemu ujung. Oke, seperti itu cara kita menghitung dengan korek api atau cotton bud ya. Oke, jadi seperti itu tutorial cara mengukur panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku ya. Seperti yang tadi Miss sudah bilang, kalian boleh memakai cotton bud, korek api, kemudian lidi yang sudah dipotong-potong, kemudian boleh misalkan pakai jarum pentul ya. Pokoknya yang ada di rumah saja, oke? Terus kalau misalkan Miss
di rumah aku nggak ada nggak ada semuanya. Ya udah, beli aja cotton bud atau korek kuping, cotton bud atau korek api ya. Oke, lanjut. Nanti tugasnya Miss kasih di jam terakhir, oke? Oke, untuk pembelajaran kita sudah habis. Sampai sini dulu ya. Sampai pembelajaran kelima. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar tentang mengenal alat gambar. Kemudian kita juga sudah mengenal sekilas lompat kelompok ya. Dan kita juga sudah sama-sama mempraktekkan mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku ya. Jadi mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku tidak mesti jengkal tangan kita saja ya, tapi kita bisa memakai alat yang tidak baku yang lainnya ya, seperti tadi korek api, cotton bud, terus batang lidi yang dipotong kecil-kecil, ataupun dengan jarum pentul ya. Yang penting alatnya yang tidak membahayakan diri kita sendiri. Oke. Ya, sebelum pembelajaran diakhiri, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya Miss mohon maaf dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.